Aku Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007 sampai 2010. Sebenarnya sebelum aku bekerja sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin tidak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap saja seringnya penasaran lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama aku hanya mendengar ceritanya saja, sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seramnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram berjanji untuk tidak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya apapun yang terjadi tidak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa karena tidak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung, meminta tolong mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia untuk mengantarkan. Tidak pernah keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini tidak begitu. Semakin lama aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu tentu saja aku akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai, tapi ternyata tidak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang tidak menyenangkan, Mbak Irna sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jadi pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan. Hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Ridwan. Singkat kata, sekitar jam 12 lewat aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya, aku gak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Hahaha, kayak orang baru aja ngasih takut mbak, jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya mbak, sekalian nunggu Ridwan beberes sebentar lagi, lanjutnya. Oke pak, saya nunggu di depan ya, jawabku yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak, gak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement tempat parkir. Ya sudah, karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu, gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk, menunggu di kursi di dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayangan, aku duduk dalam gelap. Karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak
Pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Dek, tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Lalu jadi agak tenang, karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, gak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat, fokusku hilang dikala hening senyap menjerat kesadaran. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap.